Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu alal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa qalahu bi ni'mati minallah wallahu dzul fadlil 'azim. Amma ba'du, yang dimuliakan Allah, terkhusus para bini sepuh yang hingga detik ini jam 00 lebih masih diberi daya untuk mencintai Allah, masih bisa mengikuti acara bincang kecerdasan. Itu adalah bentuk anugerah dari Allah. Tidak semua orang yang sudah mencapai usia lansia itu bisa mengikuti acara-acara seperti ini. Maka itulah karena kehendak Allah yang berupa cinta kasih-Nya. Dan tak lupa pula saya hormati dan saya cintai saudara-saudaraku dan kawan-kawanku semua yang hingga detik ini juga masih diberi semangat meskipun ngoyo-ngoyo gitu ya. Yang ngoyo-ngoyo itu adalah salah satu bentuk sifat manusia dalam bentuk proses peribadatan. Kemudian semangat yang diperoleh dari ngoyo-ngoyo tadi itu adalah bonus, sehingga Anda mendapatkan kebahagiaan demi kebahagiaan melalui perjuangan. Di bahagia itu merupakan bentuk dari hasil bagaimana Anda berproses ya. Proses itulah yang membuat hasil dan kamu mendapatkan kebahagiaan. Nah, bahagia itu sendiri terjadi karena Anda mulai menyadari setiap waktu yang kau yang kau pakai dalam hidup ini ya, sedikit demi sedikit Anda mengumpulkan kesadaran luhur yang mencapai kesadaran Tuhan, mencapai kesadaran ilahiyah. Karena kesadaran itu merupakan bentuk Tuhan dalam pikiran Anda ya, bentuk Allah di dalam pikiran Anda. Jadi semakin Anda menyadari di kehidupan ini, berarti Anda telah belajar meninggalkan kematian ilusi, menanggalkan kematian delusi, menanggalkan kematian hayalan atau mimpi ya. Tapi kalau Anda dalam hidup ini tidak pernah mau belajar untuk menggali bagaimana kesadaran itu tumbuh step by step ya, sedikit demi sedikit dengan melalui perjuangan yang saat ini Anda lakukan ya, sampai kapanpun bahkan waktumu hidup ini habis, Anda masih bermimpi terus ya, mimpi terus. Akhirnya nanti pada saat Anda dijemput ajalnya, Anda baru menyadari ternyata aku mimpi dalam hidup ini, dan kamu tidak membawa apa-apa dan tidak terjadi apa-apa. Anda menjadi orang yang betul, orang yang tuno, orang yang rugi, dikasih waktu tapi Anda tidak pernah sadar. Nah, kesadaran itu diperoleh dari mana? Ya, menggali dengan berproses melalui perkumpulan untuk saling mengasah satu sama yang lain untuk menemukan jati diri Anda.
Kemudian Anda mendapatkan pemahaman secara sejati, bukan pemahaman karena Anda menghafalkan kalimat-kalimat atau kata-kata. Selama Anda masih fanatis pada penghafalan, pencarian arti makna dari sebuah kalimat atau banyak kalimat, atau dari satu kata dengan banyak kata, atau banyak lembaran yang kau kumpulkan dalam kehidupan Anda ini, maka Anda tidak pernah menemukan kesadaran apapun. Kenapa Anda tidak menemukan kesadaran? Kenapa? Ya karena Anda hanya sebatas menggantungkan paham itu dari tulisan, dari sebuah kata-kata, dan Anda tidak pernah menyadari apapun. Makanya kenapa banyak orang yang menghafalkan kalimat dan kata-kata itu tidak banyak berbuat, nggak bisa aplikasi, nggak bisa praktek. Kenapa? Karena yang bisa praktek itu kesadaran. Anda luwe, kalau ngimpi kira-kira bisa makan nggak? Yang lamun aja ngimpi makan keju, ngimpi makan roti, ya. Sementara yang ada di kenyataan kamu singkong gitu, tapi kamu ngimpinya keju sama roti. Bisa nggak roti singkong jadi roti? Tidak akan mungkin, karena Anda bermimpi sama. Dalam hidup ini kalau Anda tidak punya kesadaran sama sekali atau minim kesadaran Anda, maka Anda tidak banyak membawa apapun. Makanya kenapa selalu diberi oleh Allah tuntunan di dalam surat Wal Asri itu, Wal Asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal Asri, Allah aja sudah bersumpah, mubahalah itu Allah dengan Anda, dengan manusia. Innal insana, sungguh menungso kuwi lafi, lafi loh Pak. La itu bentuk taukid yang luar biasa, arti penandasan, menunjukkan bahwa temen-temen sak temene temen gitu kan, sak tenane tenan, usrin, kamu rugi. Kenapa? Kamu mimpi terus masalah gak nyambut gawe, gak beramal. Gak beramal ini artinya gak melayani, tidak ibadah. Ibadah itu pelayanan Pak, bukan ibadah itu penyembahan, bukan. Penyembahan itu adalah bentuk praktek-praktek berhala. Tuhan dan manusia hanya pelayanan, melayani yang tulus. Allah khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mukhlisina lahu. Mukhlisin itu artinya bahwa Anda menyadari bahwa Anda melakukan pelayanan terhadap siapapun itu adalah karena ketulusan, karena cinta kepada Allah, kepada kesadaran yang ada di dalam dirimu. Ada eksistensi, ada keberadaan Tuhan itu, maka kamu menyadari sehingga Anda mencintainya gitu. Rindu atau zauq di dalam dirimu. Kalau cinta yang bekerja di dalam dirimu, tidak ada yang sulit Pak. Tidak ada derita di dalam diri kita, tidak ada gelisah, tidak ada susah gitu loh. Ya. Itu kalau kesadarannya muncul. Tapi kalau Anda melakukan sesuatu karena dipaksa oleh penghafalan, dipaksa oleh orang lain, dipaksa oleh pihak lain gitu,
bukan dari tumbuh dari dirinya sendiri, bukan ada zauq, ada rindu kepada Tuhan yang ada dalam dirimu, ya Anda akan banyak mengalami kendala dan kendala gitu. Merasa ada kendala padahal tidak ada, karena itu ilusimu saja gitu. Merasa susah itu ilusi saja ya. Merasa sempit itu hanya ilusi kita, yang karena kita tidak mampu membangkitkan kesadaran itu, dan kesadaran itulah yang membakar ilusi itu, sehingga Anda terbebas dari rasa khawatir, rasa was-was, rasa sakit. Anda melangkah itu sudah kelihatan ke depan, bukan Anda engko piye. Nah, pernyataan bahwa engko piye aku lakone ngene itu bentuk kebutaan Anda di dalam dimensi mental, apalagi di jasmaninya boleh nggak ngerti ya. Engko ini berapa menit ke depan Anda nggak tahu apa-apa jasmanimu, tapi mentalmu itu penting Bapak Ibu, karena mental mampu menembus batasan. Nah, mental ini hanya bisa dibangun dengan kesadaran, tembus dimensi mental itu, alam mental itu Bapak Ibu. Tapi kalau ada bermimpi dan senang tidur, senang mangan akeh, senang golek sing enak-enak, atau Anda mimpi terus. Kalau Anda mimpi terus, Anda nggak pernah tahan menghadapi kenyataan dalam hidup, bahwa hidup di dunia ini masih berproses Pak gitu. Yang namanya jihad itu proses. Jihad itu artinya proses Pak. Proses itu menimbulkan reaksi apa? Reaksi yang tidak nyaman, perlu pengorbanan gitu loh. Bisa dipahami itu enggak kira-kira? Anda harus bisa memahami itu, hidup itu ada pengorbanan ya. Itu secara kacamata jasmania gitu. Tapi secara kacamata mental, apalagi di dunia spiritualmu, apa yang kau korbankan? Tidak ada. Anda gak berkorban apapun. Bisa coba dianalisa sedikit saja supaya kesadarannya muncul. Coba, kalau menurut kacamata pandangan fisikmu, jasmanimu, apa mana dibarengi karo nafsumu, ya Anda harus seolah-olah kamu berkorban, ya enggak? Kayak turu, kalau turu gitu kan, itu Anda berkorban kesenanganmu di bidang ngantuk gitu kan. Wayahe mangan, kita tidak buru-buru mangan, nggak kesusu mangan, ya bener nggak aku luwih mangan nih karena luwih temenan gitu? Apa karena saya keinginan nafsu? Nah, itu harus Anda lakukan. Itu namanya Anda pengorbanan waktu, pengorbanan nafsumu gitu. Di kacamata jasmania ini adalah Anda seolah berkorban. Tapi secara mental, dimensi mental dan spiritual, Anda gak berkorban apapun. Ayo, kenapa gak berkorban? Pahami itu. Awakmu pun duwe apa? Kok rumangsa berkorban? Anu duwe tubuh sing gawe sapa? Duwe waktu, sapa sing duwe waktu kuwi? Anda gak ada apapun. Semua gerak-gerikmu Allah sudah memberikan. Allah memberikan energi, daya, kekuatan. Awang butuh apa? Ngatur rasa. Rasa apa? Nafsumu sing duwe rasa, Pak. Emosional itu nafsumu itu yang rapuh dengan perubahan-perubahan suka tidak suka. Itu nafsu saja. Itu alam mimpi Bapak Ibu.
Alam mimpi itu ngalami begitu. Seneng yo, senengnya gak karu-karuan kok yo gitu kan. Susah juga begitu, ngimpi susah. Yo keringetan tenanan gitu kan. Yo koyo ambekane mos-mosan bareng begitu kan. Padahal setelah tangi turu apa yang terjadi setelah bangkit dari kesadaranmu? Gak ada apa-apa. Anda ngelakoni apapun. Bisa dimengerti ya. Jadi kita ini puluhan tahun, jutaan tahun turu Pak. Ngimpi dok, menghayal terus. Ya. Selama hayalan ini kau kembangkan terus menerus, tidak berani mencoba melangkah mencari jati dirimu, mencari kesejatianmu menjadi kenyataanmu, yaitu berupa kesadaran yang tinggi, mencapai kesadaran luhur, mencapai kesadaran sejati Tuhan, ya Anda nggak akan tahu apa-apa. Anda akan dibuat menderita dengan ketidakberdayaanmu, Anda dibuat menderita dengan ketidaktahuanmu. Anda pengen ngomong entah ngapal, repot Pak. Iya nggak? Anda nggak ngapal sesuatu, Anda nggak bisa bicara. Apa nggak sebuah penderitaan itu terjadi gitu loh? Tapi kalau kamu mencapai kesadaran Tuhan, ya, Anda tahu, pahami dulu kesadaran Tuhan itu kayak apa. Coba. Tuhan itu al-ilm, udangi ilmu. Tuhan itu al-qudrah, udangi kekuatan. Allah itu iradah, udangi kehendak, sumbernya kehendak. Allah al-ghani, Allah sumbernya kekayaan. Kalau Anda menyadari itu, menyadari sepenuh hati dengan zat, dengan rasa yang mendalam, bukan nafsumu, bukan ilusimu, bukan intelektualmu, bukan kepandaianmu, bukan egomu, maka indah itu seneng tok Pak ning jero dodo itu. Tidak ada sulit. Lapar gurung sing dipangan, Allah ngasih yang kamu tidak kira-kira kok, karena kamu dimanjakan oleh Allah. Jangan sampai ngiro-ngiro, kan begitu. Sehingga apa? Allah akan bertanggung. Itu Anda pahami dulu. Kesadaran itu harus kau bangun dulu. Lawamu terus ngiro dan ngiro terus ya ada henti. Itu Anda ngimpi terus bangun, ternyata kamu tidak apa-apa. Itu apa? Pegel kabeh. Delon, wong ngimpi itu pegel enggak? Pada salahmu ngimpi dibudak malik gitu. Hah? Kesel apa itu? Awane ngimpi dibacoki wong, kira-kira loro enggak? Perasaan lor, padahal ngimpi enggak ada peristiwanya, tapi Anda merasakan derita. Itu ilusi Bapak Ibu. Anda dibucui oleh nafsumu sendiri dan oleh pikiranmu sendiri dengan peristiwa masa lalu gitu loh Pak. Faktanya nggak ada apa-apa, kok Anda menderita. Begitu juga ketika kamu ngimpi pacaran, jawab kok, seneng nggak? Seneng, apalagi ngimpi ketiban duwe wakil, seneng nggak? Seneng sampai termehek-mehek. Pada saat tangi, kamu ya merasa senang, ya merasa gembira. Tapi faktanya apa yang terjadi? Kosong blong. Sehingga menimbulkan ketunuan, rasa merugi. Tiwas ning angen-angen iki ono hasil sebagian besar, ternyata tangi tidak ada apa-apa. Lalu jika ono apa-apa itu apa rugi enggak Anda hidup Anda itu? Sekian kontrak kau hidupi berputar enggak mari-mari, Anda enggak tahu apa-apa gitu loh. Itu disebut dengan istilahnya puasa itu Anda hanya mendapatkan kamin soimin laisa lahu min siyami ilal jualatos. Banyak orang berpuasa, beribadah,
Ning ganto apa-apa kecuali mau derita lapar dan dahaga saja. Coba pahami Bapak Ibu. Nanti pada saat Anda betul-betul kesadarannya muncul yang hakiki, baru awak rumangsa getun. Akhirnya ngelak tok itu Tiwas ngelak aduh. Ya padha wae ngimpi bidadari cantik ternyata di sampingmu, kenyataannya tidak gitu kan. Apa yang kau lakukan? Akan ketawa kecut gitu loh. Pahami itu Bapak Ibu. Jadi bentuk yang paling mendasar bahwa Anda mengenal Tuhan itu adalah kesadaran itu dulu. Kalau Anda pernah punya kesadaran, maka Anda tidak akan bisa merubah dirimu menuju Tuhan gitu loh. Karena kesadaran itu yang menuntun Anda menemukan Tuhanmu sendiri. Ya. Karena kesadaran tidak berbentuk. Dan dia mudah adaptasi dengan Tuhan yang tidak berbentuk tadi. Sehingga apa? Bisa ketemu nanti. Kalau berbentuk dengan yang tidak berbentuk, bisa ketemu nggak? Gak mungkin Pak. Karena berbentuk itu ada halangannya banyak. Karena fisik. Contoh nih, awakmu bentuk, mengenal bentuk pisang seperti ini. Ya, bentuknya gini. Terus ketemu bentuk yang lubangnya bunder, bisa masuk nggak kira-kira? Gak bisa masuk. Terhambat dengan bentuk satu dengan bentuk yang lain yang tidak sama. Makanya Tuhan itu tidak berbentuk. Kalau pengen ketemu Tuhan ya kamu harus tidak berbentuk dulu. Guys, coba gambar ke dulu. Berarti kamu leluas. Kalau sampai detik ini Anda menggambarkan sesuatu bersifat materialistik, ya Anda tidak akan bisa kemana-mana. Anda ngimpi terus. Anda sembahyang, Anda tidak memahami sembahyang pelayananmu kepada Tuhan itu piye. Ya, bukan dalam bentuk kesadaran, maksudnya dalam bentuk mimpi. Banyak manusia terlibat dengan ta'assubnya. Apa ta'assub itu? Kefanatisannya. Kefanatisan ini sangat berbahaya. Meskipun itu hanya kepada hal-hal yang bersifat kesucian. Waktu orang suci top, terus Anda fanatis di situ. Seperti kayak peristiwa di YouTube itu ada Little Buddha, ya, Buddha kecil itu. Buddha reinkarnasi, hidup kembali kecil. Anda lihat, itu berbondong-bondong Pak. Saat Nepal itu penduduk itu berbondong-bondong nyembah di situ, Bapak. Padahal bocah yang topo 6 bulan di situ tadi itu nggak makan, nggak minum, hidup biasa, coba duduk di bawahnya beringin. Itu wong hampir sak negara berbondong-bondong situ nyembah. Nah, itu salah satu bentuk pikiran-pikiran yang terjebak di dalam materi. Orang yang mengalami kebudayaan, orang yang mengalami kekiaian, orang yang mengalami kenabian, orang yang mengalami keustatan, mungkin kemursitan atau keguruan atau apa saja yang mempunyai kelebihan-kelebihan, itu fisiknya sama saja. Kita tidak boleh fanatis kepada fisiknya, tapi kita fanatis kepada yang ada di dalamnya, yaitu berupa kesadaran murninya. Kita fanatis harus di situ. Kenapa? Karena itu sama. Karena kita mencari kesadaran murni di dalam diri kita, bukan di dalam orang lain. Kalau hanya Anda menggantungkan kesadaran dirimu kepada orang lain,
kesadaran murninya kepada orang lain, ya Anda memberhalakan Tuhan dong. Karena yang kau anggap sakti tadi adalah fisik. Yang kau anggap yang punya kelebihan itu fisik. Sementara fisik ini adalah fana. Fisik ini adalah hancur. Fisik ini adalah mati Bapak Ibu. Sakti apa wis? Kayak Fir'aun sakti kurang ya apa? Sampai saiki mungkin badangi seutuh. Apa sih artinya keutuhan jasmani? Bisa berbuat apa kepada Anda? Tapi kenapa keyakinanmu nyantol di situ gitu kan? Sampai datang ke kuburan gitu. Sampai meyakini betul ini, sampai menggantungkan kehidupanmu untuk mendapatkan kemudahan, mendapatkan kemurahan, mendapatkan kekayaan itu sampai ke makam itu. Ayo coba. Kan ada fisik itu. Itu fana Bapak Ibu. Kenapa Anda terlalu banyak mimpi? Mimpi pengen duit, mimpi pengen bojo ayu, mimpi pengen bojo taat, mimpi pengen anak sing soleh, solihah, mimpi mobil, motor, aneka macam, sehingga membuat Anda linglung, membuat Anda tidak berpikir sadar, menghayal terus tiap hari. Hayalan ini membuat Anda tersesat, sehingga Anda apa? Mudah digoyangkan, diombang-ambingkan oleh isu, baik orang yang bodoh maupun orang yang pinter. Ya, orang pinter ngomong ABCD, kamu katut krono. Orang goblok ngomong ABCD, kamu menjadi mandek. Kalau kamu hanya ngikuti, hanya begitu-begitu terus, maka Anda menjadi orang yang kemakan oleh hasutan atau mimpi-mimpi yang dijanjikan oleh orang yang pinter gitu. Bukan itu, Pak. Orang pinter, orang suci, orang apapun bentuknya itu membimbing, ya, mengasuh agar berlian di dalam tubuhmu itu cemerlang. Bukan Anda menjadi orang yang gantung kepada nabi, bukan. Kepada kiai, pada pendeta atau kepada danda, bukan itu Bapak Ibu. Mereka hadir itu memberikan bimbingan-bimbingan untuk kamu bisa selamat sendiri. Hanya kesadaran tadi itu yang menyadarkan dirimu selamat gitu loh. Tapi kalau Anda dikasih pejangan, kemudian Anda khayal meneh. Pejangan omongannya buat dadekno jimat. Pejangan omongannya buat dadekno jimat meneh. Terus begitu, gue simpen terus dari jimat. Anda tidak mau praktek. Kapan Anda bisa sadar? Nggak bisa, Pak. Contoh, suruh praktek polwat itu. Ogah-ogahan. SBN bojo wae sing polwat ngomong sing bapak es polwat ae, bapak ae. Iki bapak sing masuk swarga. Aku tak melu swarga nunut ngimpi meneh iki. Ya. Ndak ada, Pak. Bojomu pinter, bojomu masuk swarga tapi Anda nglewer ning donya, ya Anda gak katut. Kenapa? Anda bendawi. Bojomu sudah ukhrawi. Gimana bendawi bisa masuk ukhrawi? Tidak ada ceritanya. Anda harus berproses dulu dari bendawi ke ukhrawi, dari zat materi ke zat gas, dari zat gas menuju zat energi, begitu. Bisa dipengerti nggak? Contoh LPG itu loh, Pak. Ngerti LPG nggak? LPG itu gas, Pak. Tapi kalau disimpan di dalam tabung bentuknya apa? Cair. Benda kan? Tapi kalau dibong harus jadi gas. Setelah jadi gas jadi apa? Api. Setelah jadi api jadi apa? Energi panas. Setelah jadi energi panas jadi apa? Nah,
merubah bentuk lain, bentuk sesuatu ke bentuk yang lain. Contohnya gabah beras jadi sego, beras jadi bubur. Itu energi, Pak. Gitu loh. Jadi kita jangan terlalu bodoh lah. Barang satu, tapi ini bisa metamorfosis, bisa bentuk macam-macam gitu loh. Anda jangan terlalu repot memahami Allah. Allah itu tunggal, tapi bisa bentuk apa saja. Ya, hingga sampai ke bendawi ini. Tapi bendawi ini mau masuk kepada yang lembut, yang latif, ya kamu harus diproses. Sing masuk sono kesadarannya, bukan namamu. Gus Likin, Gus Roni, Gus yang lain-lain, bukan itu yang masuk, Pak. Tapi apa? Kesadaran murnimu yang menimbulkan desi rindu. Rindu itu rasa nyaman sing piye gitu. Ya itu yang termesana. Yang fisiknya ini apa? Tidak akan dibawa. Kembali ke asalnya. Kalau asalnya dari tanah, ya kembali ke tanah. Kalau asalnya dari air, kembali ke air. Kalau asalnya dari api, kembali ke api. Kalau asalnya dari angin, kembali ke angin. Sesuai dengan asal-muasalnya gitu. Karena tubuhmu itu ada cairan, ono getih, ono uyu, ya tuh, ono lendir, ono itu, ono mani, dan semuanya itu air. Tapi di dalam tubuhmu ada hangat enggak? Ada. Itu dari mana? Dari api. Apa ngentut ora? Tekon ndi? Angin. Bisa digoreng. Untuk ibadah kok mentah. Paham ya? Lah dagingmu teko ndi? Teko tanah. Kembali ke sana lo mau puja. Ngimpi enggak wi? Ngimpi, Pak. Yang suka muja-muja itu berarti ngimpi. Padahal yang kau puja itu sudah tiada di situ. Bisa sudah nyampe di sana, bisa juga dia menjadi makhluk lain untuk meneruskan perilakunya yang belum tuntas gitu loh. Harus pahami itu, Bapak Ibu. Ya. Makanya penting Anda jangan fanatis kepada bendawinya. Karena fanatis kepada bendawi ini membuat kamu digandoli. Ya. Anda tidak bisa naik ke atas tapi Anda keberatan. Karena Anda kena gravitasi bumi, ketarik ke dunia ini terus, ketarik ke dunia ini. Selama Anda masih mencintai dunia, bukan berarti Anda nggak boleh miliki dunia, itu akan milik, tapi ojo sampai nyentuh kepada kesadaranmu. Dunia ya penting, tapi ojo buat simpen nih dalam bentuk kesadaranmu, sehingga membuat kamu eman, membuat kamu ketakutan, khawatir kalong, khawatir hilang. Mana ada dunia ini gak hilang? Aku pengen tahu. Siapa sing tahu duwe sepeda aku ganti-ganti? Nyatanya ganti nggak? Nah itu hilang nggak berarti? Ada proses hilang, Pak. Meskipun gue didol, gue dicolong uang, gue diapano, tetap hilang. Ya, itu hukum. Kata gue pertahankan. Itu ngimpi meneh, Pak. Gitu. Kepinteranmu mau aku golek ilmu taruh wangi angil-angil. Kepintaranmu hilang nggak nanti itu? Hilang kawan lapor. Hilang, Pak. Gak usah ngenteni itu. Wong saiki kamu turu hilang kok. Kamu hilang mana wong pinter? Ya. Hilang. Hanya orang yang punya kesadaran, ya, yang tidak bisa hilang. Tidur pun kamu punya kesadaran itu. Kesadarannya nggak pernah berhenti, Pak. Dia nunggoi, dia mencintai, bertanggung jawab atas
fisiknya yang dia pakai untuk mempersilahkan tidur karena ada hukum alam. Tidur untuk memperbaiki organ tubuh. Tapi Anda punya kesadaran, nggak tidur gitu. Beda kalau orang itu gak punya kesadaran, turu plek persis kayak orang mati, gak ngerti apa-apa belas gitu loh. Bisa dipahami ya? Harus Anda pahami Bapak Ibu. Itu pentingnya ngaji ini. Anda ngaji di mana? Bisa memahami seperti itu. Anda itu siapa dan mau kemana? Untuk mencari Anda itu jadi apa? Itu kudu ono dalam, ono prosesi gitu. Kalau Anda masih merasa eman, merasa abot dengan fisikmu sendiri, dengan statusmu sendiri, padahal itu tidak dibawa kemana-mana, ya, Anda rugi besar Bapak Ibu. Di dunia ini dibatasi oleh apa? Anda hidup di dunia ini dibatasi oleh apa? Oleh waktu. Idza jaa ajalukum yastaqdimuna wa la yastaqdimuna wa la yastakhirun. Kalau wis teko mangsane, titi wangsane enggak ono, iku ora iso diundur, ora iso dijoke. Wong sumpeke sampean. Golek dhewe gak nemu-nemu sumpek kayak gitu ya. Njaluk mati, ya ora iso, Pak. Ya, saking gak kuate ngrasane sumpek sehingga njaluk mati atau bunuh diri. Tidak bisa. Andai kan kamu bisa mati pun, maka Anda dosanya besar. Kenapa? Itu ngelawan kodratnya Gusti Allah, ngelawan pintra itu Tuhan. Takdirnya seperti ini, tapi kamu mendahului takdir itu berat sekali. Ya. Amalmu yang baik kayak apa itu akan hangus, hilang, menjadi amal negatif. Kalau karmanya buruk, bukan karma yang baik. Ya. Kamu pasti akan menjadi hewan yang sangat hina-hina, dan Anda menjadi hewan yang sengsara. Ya, mungkin jadi wang jair gitu ya, iwak udang, atau paling apik iwak udang yang di dalam laut itu. Udang apa? Ono istilah apa? Lobster. Ya, Anda jadi udang lobster. Dawan di tengah lautan loh. Ketemu aja lah. Wae masuk neraka ning gorengan. Akan seperti itu nantinya. Itulah orang-orang yang pernah putus asa. Demi kaya apa kehidupanmu, kamu akan terjaring oleh bencananya atau siksaannya. Paham itu? Anda memahami itu ya repot, Pak. Anda gak pernah punya kesadaran untuk membangun bagaimana sekali hidup ini saya punya kesadaran yang tumbuh terus menerus tiada henti, sehingga Anda pada saat meninggal dunia itu Anda ketawa, bukan sedih. Anda hidup itu happy, mati itu happy. Kenapa? Anda ternyata tidak mimpi roti, Anda bikin roti, Anda membuat roti, gitu loh. Pahami itu pentingnya kesadaran. Makanya jangan merasa eman dengan benda yang ada yang kau miliki, termasuk tubuhmu sendiri, termasuk intelektualmu sendiri. Ya. Karena itu semua nanti akan musnah pada saat Anda meninggal. Pikiran, emosi, nafsu, jasmanimu itu akan hangus ketika pada saat Anda ajalnya sampai. Dan akan mengalami penderitaan pada saat mengalami pembusukan itu dari pikiranmu itu. Kalau Anda mencintai hal bersifat duniawi, Anda cinta sama istrimu karena bojo itu rasanya piye gitu, kayak merasa engkau bisa urip, mau begitu.
Atau kalau nggak ono anak rasanya piye seolah linglung kok. Lah gak ono duit iku piye seolah linglung, gak ono beda motor, gak ono liya-liyan, pokoknya berkaitan semua benda. Sehingga membuat kamu sindrom. Beban yang tidak ada beban sebetulnya. Anda bikin beban itu di dalam pikiran Anda sendiri. Banyak orang pejabat itu kalau sudah pensiun sindrom of power. Sehingga paling lung kayak wong gendeng gitu kan. Serba ketakutan dan semuanya. Biasa disembah wong marene gak usah nyembah dhewe gitu, wedi dhewe karepe dhewe. Yang polisi, yang tentara atau yang jadi pejabat tinggi yang dolim, itu mereka akan mengalami begitu, Bapak. Itu sindrom itu. Ya. Nah, itu karena cintanya. Kalau Anda mencintai bendawi ya, Anda akan begitu. Deritamu dalam barisan nanti. Tapi kalau kamu saat ini belajar kesadaran, bahwa kau cintai kesadaranmu itu, karena kesadaranmu itu adalah perwujudan Tuhanmu, kesadaran murni itu, maka Anda tidak ngefek, Pak. Seperti kata Imam Ghazali, ketika kamu meninggal itu seperti kayak rambut ditaruh gelembung. Pada si dudut kroso enggak? Enggak kroso, paling geli gitu kan. Yang tidak. Tapi kamu banyak cinta terhadap benda ini, pada saat kamu ditarik nyawa metu, bulan ning ngono, Pak. Bulan ning sepeda, bulan ning motor, bulan ning tegalan, bulan ning jagung, bulan ning peternakan. Ditumpak abul, brodol. Akhirnya apa? Kamu jarem kabeh. Kau rasakan di alam barzah itu sampai kehancurannya. Coba, perang apa ceritanya itu? Kamu cantu kena baca rasanya kaya apa? Hah? Niki setiap sel, Pak, ini triliunan sel yang itu akan melepaskan diri. Kayak apa bayangnya loro, Pak? Kalau kamu cintanya benda, cintanya fisikmu sendiri, maka buatlah fisikmu untuk berjuang, untuk mencapai kesadaran itu. Semakin Anda mencintai fisikmu, maka semakin Anda tidak akan menemukan kesadaran itu. Ya, dilawan, ngantuk dilawan. Ngantuk itu sudah manusiawi, tapi Anda buat berjuang terus gitu. Jangan sampai orang fisik itu nganggur hanya digaya nyambut gawe tok, tapi tidak dibuat berjuang untuk mencapai kesadaran ilahiyah gitu. Kesadaran murni. Kan kesadaran murni tidak bisa dibatasi oleh benda, Pak. Ya. Sehingga ruhmu, nyawamu itu ucul teko kurungan ini nggak kroso. Ya. Anda bahagia selalu, happy selalu. Dan Anda nggak fanatis dengan ilmu, Pak. Nggak repot. Orang yang fanatis sama ilmu juga begitu. Anda repot. Awakmu kon ceramah bingung buka kitab halaman piro, buka Al-Quran, halaman hadis, bingung. Nyatet di situ-situ gitu. Itu karena orang fanatis pada ilmu. Tapi kalau kamu fanatis pada kesadaranmu, karena kesadaran itu sudah sembarang kali rono. Kamu perlu mikir, karena kesadaran tidak melibatkan pikiran. Ya, wah ya ceramah saja. Ya masalah ya dihadapi aja masalah, selesai karepe dhewe. Pinter karepe dhewe, itu namanya pinternya Allah gitu loh. Yang disebut kalamullah, disebut sabda, disebut firman. Nah, kalau sudah firman, sabda, kalamullah, kun ini ada di dalam tubuhmu, Pak. Itu dalam bentuk kesadaran tadi itu, kamu nggak perlu repot gitu, karena Allah ingin memanjakan Anda sebetulnya. Saya sekarang apa sih tujuan Allah bikin bumi ini, coba? Cara gampangnya dalam pandangan orang umum, gaya bumi kangen nggak kira-kira? Kangen lah. Mau nyatane yo nandur semongko diwangi krengkelan kok. Hubungannya kayak ibu bumi. Boleh duit diwangi krengkelan ya tuh nopo. Iya enggak?
Allah cara tak gambarno direwang-rewangi gak direwangi turu, gak direwangi ngantuk, gak kober mangan, gak kober ngombe, gak kober rabi. Gawe bumi langit seisinya ini itu gawe apa sih? Ki nyenengno apa nyusahno? Nyenengno tujuannya, Pak. Lho tapi kenapa kok susah dan gelisah? Sing nganggoni gitu. Kan Anda dimanjakan tidak menyadari. Mimpi terus. Allah manggil kamu dolanan neker. Le gitu kan. Renio, kamu malah melawan yang jobo. Ngejar sesuatu impian yang tidak nyata di hadapan Allah. Hanya buah ilusi dari nafsumu, keinginan satu dan keinginan yang lain yang tumbuh tiada henti. Coba Anda lihat, perhatikan saja tiap hari, perhatikan. Anda kalau mau tulis situ per situ keinginanmu itu, kira-kira mungkin buku sak gudang itu gak cukup, Pak. Saya banyak karena setiap detik itu muncul keinginan muncul. Coba bayangkan. Gimana Anda mimpi? Karena keinginanmu itu sendiri adalah fiksi. Keinginanmu sendiri itu adalah kamu palsu. Keinginanmu adalah palsu, bukan kenyataan. Coba aja. Kamu luwe pengen sego nih. Segonya ndak ono. Fiksi enggak itu? Fiksi, palsu. Coba kamu gak usah keinginan, tapi romorok betuntun yang pawon ngedek geni kemudian anak jadi sego, jadi jangan, jadi lawuk. Nyata enggak itu? Tanpa keinginan bisa? Ya bisa. Itu namanya kesadaran, Pak. Kamu kalau disuruh dengan keinginan, maka kamu akan dibawa keinginan detik demi detik. Makanya kenapa kalian diminta latihan semedi, meditasi, zikir, tiada henti itu fungsinya apa? Mengeliminasi, memperkecil keinginan salah satunya itu. Sehingga apa? Kamu berani berbuatnya nyata. Dan kamu bisa menemukan kesadaran demi kesadaran yang murni, yang luhur. Maka hidupmu menjadi hidup yang tidak tersentuh dalam persoalan-persoalan yang sulit. Semua orang hidup ini tidak mungkin tidak mengalami proses kesulitan. Semua mengalami proses kesulitan, tapi yang paling penting Anda tidak menderita dari kesulitan itu. Bisa dipahami nggak? Paham itu. Ya. Jadi sekarang berubah pikiran Anda. Ingat bahwa Anda jangan sekali-kali memberhalakan keyakinanmu, memberhalakan fanatis keilmuanmu, ke status sosialmu, kewibawaanmu, atau kecakapanmu. Jangan. Tapi carilah kesadaran. Nah, kesadaran itulah yang membuat kamu berubah cepat. Kalau mimpi itu membuat kamu mendapatkan hambatan demi hambatan. Kenapa? Di mana-mana wong mimpi itu dalam kondisi tidur itu mudah melaku nggak tepat. Tapi kalau kamu melaku sadar melek, melaku mesti tepat nggak? Mesti tepat, gitu. Kenapa keinginan itu Anda segera dieliminasi supaya kamu meminimkan mimpi, meminimkan tidur dalam kehidupan. Supaya kamu terjaga terus dalam kehidupan, itu disebut dengan eling, ya. Jadi sak beja-bejane wong bisa apa? Wong sing bejo adalah orang yang bejane wong sing eling nang waspada. Jadi Anda ingat, tapi kamu waspada, menjaga terus. Kondisi terjaga itu ya sadar, gitu loh, Pak. Kita sok-sok lengah, Pak. Karena akhir mimpinya tapi itu lengah. Makanya kalau kamu meditasi, kesadaranmu di sini terus, perhatianmu di sini, mudun tarik sini,
Nanti lama-lama kamu akan terbiasa nongkrong di sini, maka kamu akan terjaga. Dan kamu dudukmu juga akan otomatis itu mengikuti anatomi tubuh, itu akan mengikuti kesadaranmu di sini apa tidak. Kalau kamu turun di mata, maka pikiranmu pencilaan, keinginanmu pencilaan juga. Mandang sana, mandang sini, begitu. Turun di hidung mulai banyak lagi pencilaan nih, apalagi ke mulut sudah mulai ke indrawi-indrawi yang berbau kuliner dan seterusnya, Pak. Belum nanti sampai ke organ tubuh ke bawah. Semua ini adalah punya dampak. Makanya kenapa jare wong Jawa, kamu pengen punya kesadaran murni, ya kamu harus nyumpet babakan hawa songo. Ini babakan hawa songo ini kelemahan semua, gitu ya. Tempatnya nafsu. Ini harus disumpet oleh. Masa mau sumpet terus mbok kayak kapas, mbok WK ini enggak. Kesadaran itu. Kamu zikirlah di sini, paham ya? Zikirnya di sini. Ojo zikir di mulut, ojo zikir ning hati apa meneh ngorok awak enggak berbentak. Silo titik ping 5 5 menit ya ambruk ya. Tapi kalau ning kene kamu latih setiap ke atas, setiap meleset lagi ke atas ini, pertahankan di sini. Eling opo tarik di sini. Ya. Nanti itu yang membuat kamu akan cemerlang. Deritamu akan hilang. Saya dilatih ya. Jadi segera mungkin Anda melatih diri. Kalau Anda pernah melatih diri, kamu tidak akan pernah sampai kapan. Bangkit itu butuh latihan, Bapak Ibu. Butuh keberanian. Latih misalnya 10 menit, besok ditambah menit, 5 menit, 15 menit, setengah jam, 1 jam, sampai terbiasa jam setengah. Kalau sudah terbiasa jam setengah, kamu akan kurang. Karena tazab, Pak. Kalau Anda sudah mencapai jam setengah, kamu ada rasa rindu. Kalau Anda punya rasa rindu, kamu sudah tidak ngitung jam. Tahu-tahu 6 jam, hitung jam itu gak kerasa. Paham ya? Itu. Nah sekarang yang abad itu perjuangan menuju 2 jam setengah. Itu untuk membiasakan. Karena itu apa? Kamu untuk mengatur semua jawarih tubuhmu ini supaya melek kabeh. Pori-porimu melek. Las melek kabeh, maka kamu akan timbul rindu. Kesadaranmu full nantinya. Kesadaran murni dan kesadaran luhur gitu loh. Oke, itu yang perlu saya sampaikan ya. Saya kira itu yang perlu dipahami kita bersama. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini itu membuat kita menjadi lebih baik, menjadi lebih tegas, menjadi lebih luas, menjadi orang yang selalu berpihak dalam kesadaran murni, kesadaran Allah. Kalau Anda sudah mempunyai kesadaran Allah, Anda nggak perlu belajar apa-apa. Seperti Tuhan itu nggak perlu belajar apapun, karena Dia sudah pinter memberikan kepinteran ini kepada siapapun, kecerdasan kepada siapapun. Ya, saya sudah sering mengatakan asalmu dari tempat yang sangat cemerlang, yang bersinar tanpa bayangan. Anda itu adalah tempat yang di sana tidak ada derita, tidak ada susah, tidak gelisah, tidak ada melarat. Di sana tempat yang berlebih, semua serba cepat, serba terminas, serba menyenangkan dan membahagiakan. Itulah sumber dari sana. Jadi Anda itu orang yang sana, orang yang pinter, orang yang tidak perlu belajar sebetulnya. Di sini ini perang. Di sini perang wong bodoh, perang wong pinter, perang jadi jadi tokoh, perang jadi pejabat, itu perang saja. Namanya perang ya nggak mungkin dong. Wong pinter dikon wong dadi wong bodoh kemudian macak pinter ya nggak iso, gak dadi sandiwarane. Ya.